Pulang, tapi tak ke rumah. Cerita pendek karya Dewi Siska Kristiana yang akan dibacakan oleh saya sendiri penulisnya. Menceritakan tentang hubungan pernikahan Ratna dan Rio. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat lucu dan menggemaskan. Anak sematawayang mereka yang sangat mereka cintai bernama Dino. Mereka hidup dengan keadaan ekonomi yang sangat sederhana. Rio bekerja di luar kota dan meninggalkan anak dan istrinya. Namun jarak bukanlah masalah yang berarti buat mereka. Memasuki bulan kelima, hubungan mereka mulai bermasalah. Rio yang tadinya masih sering pulang, sudah tidak lagi pulang ke rumah. Jangankan pulang, menelpon saja sudah tidak sama sekali. Bahkan mengirim uang bulanan untuk anak dan istrinya pun sudah tidak pernah. Ratna memutuskan untuk pergi menemui Rio di tempat kerjanya. Hanya dengan bermodal kenekatan, Ratna pergi dengan berbekal alamat seadanya. Tanpa butuh waktu lama, Ratna pun sampai di suatu rumah besar dengan halaman yang sangat luas. Tanpa berpikir panjang, Ratna pun bergegas masuk ke dalam halaman rumah yang nampak sepi itu. "Maaf mbak, kenal sama Mas Rio nggak?" "Oh, Mas Rio yang jadi satpam itu ya?" "Iya, benar mbak. Maaf, kalau boleh tahu mbak ini siapanya Mas Rio ya?" Saya adiknya Mas Rio," jawab Ratna sambil terbata-bata. "Takut kalau aku jujur, si mbak tidak akan memberitahu di mana suamiku tinggal." "Oh, adiknya. Tapi Mas Rio sudah tidak bekerja di sini dan tidak tinggal di sini lagi. Tapi saya tahu tempat dia tinggal kok. Saya akan beri alamat Mas Rio. Tunggu sebentar ya, saya mau ambil bolpen," jawab perempuan berkulit putih dan bertubuh seksi itu. Sembari menunggu, Ratna terus memperhatikan betapa mulusnya kulit perempuan yang ada di hadapannya itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang kurang dari penampilan perempuan ini. Sempurna. Kira-kira siapa perempuan di sini ya? Apa pekerjaan mereka sebenarnya sampai mempunyai badan yang bagus seperti ini? Gumam Ratna dalam hati. "Mbak, ini alamatnya. Sudah saya tulis lengkap." "Oh iya mbak, makasih," jawab Ratna setengah kaget. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Ratna pun bergegas menuju alamat yang ada di kertas putih itu. Dalam pikirannya dia berhayal akan segera bertemu dengan laki-laki yang sangat dia cintai. "Taksi!" Setengah berteriak Ratna memanggil taksi yang lewat di depannya. "Antarkan saya ke alamat ini pak," sambil menunjukkan kertas putih bertuliskan alamat. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, sampailah Ratna di suatu kontrakan kecil yang bisa dibilang agak kumuh di daerah pinggiran kota. Tak lama kemudian, ada yang membukakan pintu dari dalam rumah itu. Seorang perempuan berambut panjang mengenakan daster pendek berwarna biru muda. "Maaf, mau cari siapa ya mbak?" "Saya mau ketemu dengan Mas Rio." "Mbak ini siapanya Mas Rio?" "Saya istrinya Mas Rio mbak." Mas Rio, ini aku mas," teriak Ratna dengan suara keras dan tak sabar. "Ada apa ribut-ribut di luar? Suruh perempuan itu masuk Nanda. Jangan ribut di depan rumah," teriak laki-laki dari dalam rumah kecil itu. Masuklah Ratna dan perempuan itu ke dalam rumah, menuju ruangan yang terletak di bagian tengah. Ratna melihat ada sosok lelaki dengan muka yang sangat pucat, berbaring lemah di atas tempat tidur. Hampir tidak percaya rasanya Ratna melihat suami yang sangat dicintainya tergeletak tak berdaya. Tak terasa air matanya menggenang di pelupuk mata. Perasaannya bercampur aduk antara marah,
sedih dan rindu yang selama ini dipendamnya. Ditambah lagi berkecamuk pikiran tentang siapa perempuan yang ada di sebelahnya itu. Ratna mendekat perlahan menuju tempat laki-laki itu berada. Dihampirinya laki-laki itu, mendekat dan semakin mendekat. "Bagaimana kabarmu, Mas? Apa yang terjadi padamu? Kenapa nggak pernah pulang? Sama sekali nggak ada kabar. Apa kamu tidak kepikiran istri dan anakmu?" Sambil berderayan air mata Ratna memberondong dengan beberapa pertanyaan sekaligus. "Ratna, kapan kamu datang? Bagaimana kamu tahu aku di sini?" tanya Rio setengah terkejut dengan kedatangan Ratna yang tiba-tiba. "Gak usah basa-basi, Mas. Aku butuh penjelasanmu. Duduklah, Ratna. Aku akan berterus terang kepadamu. Gak usah bertele-tele, Mas. Maafkan aku. Aku tidak pernah memberimu kabar dan melihat anak kita. Aku sakit parah. Dokter memvonis aku mengidap kanker otak stadium akhir dan umurku tidak lama lagi." Jelas laki-laki yang ternyata Rio itu. "Kalau memang sakit, kenapa kamu tidak pulang? Kenapa tidak jujur dan berterus terang sama aku tentang semuanya? Lalu siapa perempuan ini? Jelaskan, Mas." "Baiklah, aku akan menceritakan semuanya. Awalnya, aku bekerja di sebuah kontrakan sebagai satpam. Disitulah aku bertemu dengan Nanda dan menjalin hubungan dengannya." Sambil menunjuk perempuan yang ada di sebelah Ratna. "Awalnya aku masih sehat dan masih bisa bekerja, sehingga masih bisa mengirim uang ke kamu dan anak kita. Tiba-tiba, suatu saat waktu aku bekerja, aku jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh anak-anak kos di sana. Nanda merawat aku di sini, tetapi kondisiku tidak juga membaik. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Dokter memvonis umurku tidak lama lagi. Aku tidak tega untuk menceritakan kepadamu. Aku tidak tega melihatmu sedih. Aku memutuskan untuk pergi dan tidak menemuimu. Ketahuilah, aku tersiksa, Ratna." "Kamu jahat, Mas. Kamu egois. Tidak peduli dengan perasaanku dan anak kita. Kamu tega telantarkan kami." Sambil berderayan air mata Ratna tak kuasa menahan amarahnya. Dia memukuli Rio dan menumpahkan semua rasa kesalnya. "Maafkan aku, Ratna. Aku tidak sanggup melihat kalian sedih." "Bohong. Kamu jahat, Mas. Aku kecewa padamu. Aku benci kamu." Rio berusaha memeluk Ratna dan bermaksud untuk memberikan ketenangan kepada Ratna. Tetapi Ratna menghempaskan tangan Rio dan beranjak berdiri dan pergi meninggalkan Rio dan Nanda. Hati Ratna seperti diiris-iris. Ratna sangat hancur dan terluka. Dia tidak peduli lagi dengan keadaan suaminya. Tanpa mau mendengarkan penjelasan Rio lebih panjang lagi, dia pergi dan menangis. Ratna benar-benar kecewa dengan perlakuan suaminya yang tidak peduli dengan dia dan anaknya. Ratna pun memutuskan untuk pulang kembali dan berniat untuk mengubur masa lalunya dengan suami yang dulu sangat dicintainya. "Hore, mama pulang. Dino kangen mama. Dino pengen bobo sama mama. Dino pengen main sama mama. Dino gak mau ditinggal pergi lagi. Dino gak mau tinggal sama nenek. Ayo kita pulang, Mah." Dino menyambut mamanya di depan pintu dengan rengekan dan tangisan manjanya. Ratna meninggalkan anaknya yang bernama Dino di rumah ibunya. Ratna menyadari betapa anaknya sangat membutuhkan dia. Ratna berusaha tegar demi anak yang sangat ia kasihi. Ratna memutuskan untuk tidak lagi bergantung dengan Rio. Karena selama ditinggal Rio pun, Ratna sudah mulai bekerja demi memenuhi kebutuhannya dan anaknya. "Iya sayang, ini mama pulang untuk Dino. Mama janji tidak akan meninggalkan Dino. Mama sangat menyayangi Dino. Habis ini kita pulang ya, Nak."
Ratna berusaha tersenyum sembari mengusap pipi Dino dan menggendong masuk ke rumah ibunya. Ratna menemui ibunya dan menceritakan semuanya dan mengajak Dino pulang ke rumah yang dia beli bersama Rio. Orang tua Ratna pun mengembalikan semua keputusan kepada Ratna karena dia yang menjalaninya. Ratna pulang bersama Dino. Sulit baginya menerima kenyataan ini. Suami yang sangat dicintainya sudah tidak lagi mau pulang ke rumah. Hancur hati Ratna. Namun dia berusaha tegar demi anak.